Balik lagi bersama Saham Upside. Oke guys, akhirnya tuntas juga ya. Tanggal 30 Desember kemarin adalah hari terakhir kita trading di tahun 2025. Semoga teman-teman semua dapat merasakan cuannya ya, RDN-nya makin gendut ya, jangan orangnya. Terus juga ya win rate-nya udah pasti harus lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan tahun 2026 jauh lebih manis ya, jauh lebih baik daripada tahun 2025 ini. Amin. Ya, meskipun beberapa emiten di tanggal 30 Desember kemarin itu banyak yang merah, mungkin kena sentimen gold gitu ya. Tapi juga ada banyaknya terbang juga ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin ya butuh referensi, butuh point of view, nah bisa nih tonton video ini atau video-video dari saham Upside yang selanjutnya untuk jadi referensi teman-teman ya. Biar teman-teman tuh nggak ragu, biar teman-teman tuh nggak salah pilih ya, nggak salah decision makingnya. Jadi teman-teman lebih yakin ya, lebih meningkat convictionnya. Tapi disclaimer on ya di tiap video saham upside itu tidak mengajak teman-teman jual maupun beli saham tertentu. Tidak ya guys ya. Jadi itu harus diingat terus. Dan juga jangan lupa subscribe ya channel saham upside biar teman-teman nggak ketinggalan ketika saham upside upload video-video yang baru. Dan jangan lupa like ya video ini biar video ini makin banyak yang nonton ya guys ya. Nge-like itu kan nggak susah ya, tinggal klik gitu ya. Terus juga kalau teman-teman mau request ya saham-saham tertentu yang mau dianalisa, boleh komen-komen di bawah, request aja. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bantu bahas. Oke, kita sebelum mulai ya, kita coba cek dulu ya IHSG-nya seperti apa di tanggal 30 Desember kemarin, penutupan trading di tahun 2025. Oke, di tanggal 30 Desember kemarin, ya ternyata naik tipis banget ya, tipis tisu 0,03% guys. Ya, ya better lah ya, walaupun kemarin sempat dibawa turun sampai minus 0,60% ya sekian. Saya merhatiin banget kemarin gitu, karena kan harapan kita sebenarnya tahun ini, di akhir tahun ini tembus level 9.000 ya. Ya memang kemarin di video yang terakhir saya buat itu saya bilang mustahil gitu ya. Kenapa? Karena berat banget kenaikannya butuh hampir 4% guys ya. Butuh hampir 4%. Sementara kemarin ya ini berat banget ya. 4% itu kan duitnya berapa triliun gitu ya, nggak mudah lah ya. Terus juga ya alhamdulillahnya ditutup positif ya meskipun banyak saham-saham yang berjatuhan gitu ya karena sentimen gold dan juga baik yang take profit karena akhir tahun gitu ya. Jadi ya wajar aja sih naiknya tipis, tapi patut disyukuri lah ya, patut disyukuri gitu. Dan kalau kita cek ya ini seperti sebelumnya juga bahwa dia sudah patah tren ya. Dia sudah patah tren dan saat ini masih mencoba retest area supportnya ya. Area supportnya yang sebelumnya menjadi resisten dan semoga tidak ditembus ini ya area ini. Ya ini semoga nggak ditembus karena kalau ini ditembus, waduh gawat nih guys ya. Ini nih area ya, area ini. Karena kalau ini ditembus, nah ini gawat. Kenapa? Ini bisa turun cukup dalam ya makanya tetap berhati-hati ya, jaga tetap dianalisa gitu ya walaupun teman-teman ada saham yang swing gitu ya, iya boleh aja sih kalau kita sudah yakin gitu sudah ada conviction tertentu gitu ya, tapi jangan sampai ya karena IHSG biasanya nih guys ya ketika IHSG merah ya atau crash gitu ya itu saham yang lain tuh latah ikut-ikutan gitu ya. Jadi mereka tuh melihat juga smart money tuh melihat IHSG-nya seperti apa. Kalau hijau ya tentu mereka akan stabil. Tapi kalau crash, kalau marketnya merah ya tentu mereka akan banyak yang jualan atau panic selling gitu ya. Jadi tetap berhati-hati lah ya lebih tepatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai tembus nih ya nih support yang ada di sini. Nah, kalau ini kan udah ditembus nih sebenarnya dengan body candle gitu khawatirnya yang dikhawatirkan sebenarnya adalah ketika yang ini nih yang ditembus ya. Ya, kalau yang ini yang ditembus, ini kan terjadi perubahan apa? Market structure shift ya. Nah, ini ya.
market structure shift. Nah, ini yang dikhawatirkan guys. Makanya kita berharap jangan lah ya. Market tetap bullish aja ya. Biar kita tetap cuan. Karena kalau dia berhasil nembus ya level supportnya, nah untuk naiknya lagi kan berat banget ya. Gitu ya, untuk naiknya lagi berat banget. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Ketika dia berhasil nembus nih, ini yang ada di sini. Nah, turunnya kan dalam banget tuh ya. Turunnya dalam banget dan butuh beberapa bulan untuk recovery ya dari 2024 April ya terus baru naik gitu. Jadi butuh waktu lama ya. Kita sama-sama memantau pergerakan IHSG ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan tetap optimis ya marketnya ya. Jangan sampai di 2026 ya kita udah cuan capek-capek di 2025 kemakan di 2026 ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini jangan lupa ya ada resist di sini nih guys. Resist yang harus kita tembus nih sebenarnya ini ya. Di sini ini resist yang kuatnya, terus di sini juga ada resist ya, gitu minor resistnya di sini. Jadi ini yang harus ditembus guys. Oke. Jadi untuk gambaran awalnya seperti itu ya untuk sementara ini video kali ini saya akan review untuk 2 Januari aja kali ya gitu. Nanti next video saya akan ngasih gambaran kira-kira saham-saham apa aja atau sektor mana aja yang kira-kira akan naik di 2026 ya. Dan kira-kira ya saham apa aja yang kita harus hindari nih di 2026. Oke gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke saham yang pertama yaitu Antam. Nah, di saham Antam ini ya di tanggal 29 Desember kan sebenarnya naik ya. Sebenarnya naik di 2% ya, 2,48%. Oh, pada optimis dong ya. Ternyata harga emas dunia itu turun ya. Turun sehingga apa? Sehingga membuat saham Antam hari ini terkoreksi sampai 4,55% ya. Naiknya cuma 2%, turunnya 4%. Wadaw, ada-ada aja ya. Jadi saham Antam ini ya, kalau kita bicara teknikal ya, kalau kita bicara teknikal nih, kalau kita bicara teknikal, memang di sini kan sudah tertutup nih ya, gapnya sudah tertutup satu gitu ya. Ini ada gap di sini dan jangan lupa ya, ketika saham yang berhasil menembus area resistennya, itu pasti akan balik lagi untuk apa? Untuk meretest ya, apakah kuat ya? Yang sebelumnya menjadi resisten, ini sekarang menjadi support. Apakah kuat nih supportnya nih ya? Kalau kuat ya dia akan mantul ya, dia akan mantul ke atas kembali. Mungkin akan 2 kali retest gitu ya. Nah ini satu mantul ke atas, dua kalau kuat dia baru jebol ke atas nih kan membentuk nanti double bottom atau pola CNH ya, cup and handle gitu. Jadi nanti seperti ini polanya ya kalau berhasil bagus sih gitu. Kita lihat aja Antam untuk sementara sih wait and see ya. Untuk tanggal 2 Januari 2026 nanti nampaknya sih mesti akan turun ya karena harga emas dunia juga mesti terkoreksi kan gitu. Walaupun ada prediksi di 2026 nanti itu akan naik sampai ke level 5.000 ya troy ounce ya untuk harga emasnya. Jadi tetap optimis lah untuk Antam. Ya, yang penting jangan sampai jebol area support yang ada di sini nih guys ya. Karena kalau jebol area support yang ada di sini, waduh gawat nih ya. Tuh. Nih, kalau area ini bisa turunnya dalam lah ya gitu. Oke gitu ya untuk Antam mungkin seperti itu dan kalau kita cek ya dari sisi bandarmologinya atau broker sumerinya hari kemarin ya, hari Selasa 30 Desember itu, nah kan yang jualan tuh AZ, OD, DR ya, yang masuk ya retail. PD, XL, YP, XC. Kenapa ya? Ketika saham apa? Saham yang turun ya retail tuh pada masuk, giliran naik pada nggak mau masuk. Ya mungkin kita berprinsip buy the dip. Ya nggak sih? Ya, tapi kalau melihat seperti ini sih tanggal 2 Januari nampaknya akan turun. Ini 2 Januari ya benar ya. Bursa buka lagi 2 Januari 2026. Kalau nggak buka lagi ya hari Seninnya. Gampang gitu aja ya. Oke, kita lanjut aja guys ke saham yang berikutnya yaitu ada BRMS. Nah, saham BRMS ini ya dia kan sudah MSC. Iya, kemarin ya. Terus juga sudah ada kenaikan dan hari ini sedang menguji, bukan hari ini ya, tanggal 30 Desember masih menguji area resisten become supportnya ya. Areanya di mana? Ada di sini nih, saya kasih unjuk. Ya.
Ini area resisten become support. Nah, ini area yang cukup kuat guys. Nah, nih. Jadi ini mesti di retest ya. Kalau berhasil dan kalau kuat ya akan melaju ke atas lagi gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih gitu ya. Kalau menurut saya kita akan cocok ya ketika dia breakout minor di sini ya. Cocok untuk apa? Untuk beli lah gitu. Ketika dia berhasil rebound dan breakout area resist yang ada di sini ya. Ketika sudah berhasil breakout sini, wah ini enak sih sebenarnya ya. Jadi ya untuk sementara ini wait and see, tapi kalau lihat candlenya sih memang tekanan jualnya sudah mereda, tapi kita coba cek dari sisi bandarmologinya terlebih dahulu. Apakah memang benar ya tekanan jualnya sudah mereda oleh foreign atau banyak retail yang masuk? Oke, ZP masuk ya. ZP sebelumnya tanggal 29-nya gimana nih? Nah, tanggal 29-nya nggak ada ya ZP ya. Nah, ZP tuh nahan kemarin tanggal 30 Desember, AKBK-nya tanggal 30-nya gimana AKBK? AKBK-nya jualan ya. AKBK dapat barang jualan, namun ya tanggal 30 Desember mesti diikuti oleh retail ya. Ada XL, ada SQ, ada CP, ya terus ada XC. Nah, di sisi kanannya retailnya juga cuma dikit pula gitu ya. Jadi kemungkinan masih akan turun tanggal 2 Januari 2020. Nah, oke. Jadi untuk BRMS seperti itu guys gambarannya. Dan kalau kita cek ya untuk saham yang selanjutnya yaitu saham Arci ya. Sama kayak Antam ya, saham Arci ini kena sentimen gold ya. Jadi dia gap down. Nah, ini gap down ini harus ditandai nih guys sebenarnya ya. Gap down ini harus ditandai kenapa? Karena dia ada potensi ketika sahamnya harga sahamnya ada di bawah gitu ya. Dia akan kembali masuk ke area sini nih. Pasti gitu ya, bukan pasti ya. Dia harusnya sih masuk sini untuk mengisi ya kekosongan ya di area ini nih gitu. Jadi di area ini dia akan balik gitu ya. Ya setelah itu kalau dia berhasil breakout bagus sih gitu ya. Dan saat ini menguji area supportnya dulu ya, resisten become support. Nah ini yang ada di sini nih. Jadi kalau dia bisa bertahan, nah ini sebenarnya kan candle-nya kelihatan hijau, padahal kan minus ya, minusnya gede 5% ya, gitu. Jadi walaupun candle-nya hijau, padahal dia minus. Jangan tertipu guys, jangan sampai tertipu. Oke, jadi dia saat ini sedang berada di area supportnya, sedang melakukan retest. Ya, mudah-mudahan kuat ya. Kalau nggak kuat, dia akan jebol ke bawah gitu ya. Dan di sini ya, ini ada area resist ya, resist yang kuat yang harus ditembus. Di mana batasnya tuh ya? Di 1855 lah ya, kurang lebih. Atau lebih tepatnya di mana? Di 1850-an. Oke, di 1850-an itu area resist yang kuatnya gitu ya. Lalu kalau kita cek dari sisi bandarmologinya seperti apa saham Arci, kita coba cek dulu ya tanggal 30 Desember. Mudah-mudahan, nah nampaknya sih retail masuk ya. Nah kan benar ya. XL, SQ, XC, CP, wah terus di apa yang di sisi sellernya ada AK, ada BK, ZP, ya besok nampaknya masih akan turun nih guys. Ya, besok masih akan turun. Untuk apa nih? Biasanya kan kalau ada retail masuk, ya foreign tuh nggak suka atau smart money tuh ada pada nggak suka. Makanya mereka lebih suka ya jual barangnya. Nanti ngambilnya ketika harganya lebih murah daripada sekarang. Seperti itu. Jadi untuk tanggal 2 Januari nanti 2026, Archie nampaknya masih akan ke selatan terlebih dahulu guys. Ya. Oke, yang selanjutnya saham Harta HRTA. Nah, ini sama kayak Archie, sama kayak Antam ya. Ini kena sentimen gold juga ya, kena sentimen emas dunia. Nah, di sini ada area resistnya yang menjadi support gitu ya. Dan harta ini pun ya gap down sama kayak Archie ya. Dia ada gap down jauh banget hingga minus 6% guys. Jadi walaupun candle hijau jangan tertipu ya. Dia di sini ada gap down dan ya tentunya hal yang wajar sebenarnya karena ada sentimen ya. Karena saham-saham emas ini punya sentimen banget dengan atau katalis ya dengan emas dunia gitu ya dengan XAU. Jadi
ketika emas dunianya turun, ya mereka akan turun juga. Ketika emas dunianya bullish gitu ya mereka akan bullish juga gitu. Nah, walaupun kemarin harta ya naiknya sampai 12% gitu ya. Sempat sudah optimis, besoknya pasti akan naik. Kenapa? Karena secara bandarmologinya itu bagus gitu. Secara bandarmologinya pun bagus ya untuk saham harta. Coba lihat ya tanggal 29 apa yang terjadi di 29 Desember. Nah, ya kan? AKYU. No, ini bagus secara bandarmologinya. Nah, tanggal 30-nya nampaknya AK jualan, bener kan? AK jualan gitu. AK ini guys, walaupun foreign, ini tipikal-tipikal trader ya. Dia ini tipikal-tipikal trader, makanya harus wajib ya melihat nih AK nih average-nya di mana sebenarnya seperti itu untuk AK ya. Dan untuk harta nampaknya besok karena di sini ya retailnya XL yang top one buyer, terus disusul CP, SQ, XCNI. Nah ini nampaknya besok tanggal 2 Januari sih masih akan koreksi terlebih dahulu. Gitu guys untuk harta. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Dewa, bukan Dewi ya, Dewa. Nah, saham Dewa ini, nah ini ya, menarik karena sebelumnya candlenya Marubozu, ya wajar sih sebenarnya ketika naiknya sudah tinggi, pasti akan ada yang take profit. Makanya kalau kita sebagai retail gitu ya, kita sebagai retail jangan terlalu FOMO guys. Wah kemarin ketinggalan kereta misalkan gitu ya. Ketinggalan kereta nih naiknya udah tinggi banget beli dah besok dah gitu. Ternyata besoknya dibawa turun gitu ya. Dan membentuk candle apa apa morning star kan gitu ya. Jadi ini candle yang ciri-ciri candle reversal ya dari tadinya bullish bisa jadi bearish ya salah satunya ini gitu. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya seperti itu, mudah-mudahan bisa bertahan di area resistnya yang ada di sini, ya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Yang penting jangan sampai jebol area support yang ada di sini. Ya, karena kalau jebol support sini, ya itu udah ini ya, udah valid downtrend lah ya kalau di situ ya, secara teknikal loh ya. Lalu kalau kita cek dari bandarmologinya sendiri, saham Dewa ini di tanggal 30 Desember nampaknya foreign jualan. Nah, foreign jualan kan? AKB kan. Tapi kalau kita cek tanggal 29 itu AKB kan masif dia. AK 5 juta kan. Dia 338 miliar dia masuk ya, dia akumulasi. Terus tanggal 30 Desembernya ya dia baru jualan dikit lah ya gitu ya. Dia baru jualan 134 miliar which is barangnya memang masih di dalam tapi dia sudah take profit gitu ya. Jadi apakah ini indikasi awal dia take profit gitu ya, sehingga ini distribusi lanjutan untuk hari esok? Kita tidak tahu karena di sisi buyer pun nggak mungkin ngangkat kan, ya XL, XC, YP, NI, PD ini kan nggak mungkin ngangkat. Ini retail semua di tanggal 30 Desember kemarin gitu ya. Walaupun ya mungkin ada juga smart money-nya, tapi kan didominasi oleh retail. Kita anggap aja retail lah ya. Saya pun retail gitu kan. Nah, kita anggap aja ini retail gitu ya guys ya. Jadi untuk saham Dewa seperti itu gambarannya besok masih akan ke selatan ya. Itu untuk saham Dewa kita lanjut ya ke saham Bumi. Nah, di saham Bumi saat ini dia udah bullish ya, bullish kenceng banget ya. Di saham Bumi ini hari tanggal 30 Desember kemarin ya, dia dibuka gap up ya, lalu dia turun. Ya, sehingga nggak naik, nggak turun, 0% gitu ya, nggak naik, nggak turun. Di sini ada supportnya ini ya, ini ada area supportnya, dan di sini juga ada area ya, area resistennya. Nah, kalau bumi memang berniat ya mau jebol area resisten ini harusnya bisa lebih kencang ya terbangnya. Kita lihat dari weekly-nya. Nah, weekly juga ada area yang resisten yang sangat kuat kalau menurut saya ya, yang ada di sini satu, di sini satu. Ini ya, resisten yang sangat kuat ya, gitu ya. Dan kalau berhasil breakout ini, ya mudah-mudahan trennya terus berlanjut sih. Dan mudah-mudahan narasi yang disampaikan ya oleh si Bumi ini bagus terus gitu ya.
narasinya bagus terus sehingga ya kan kenapa bumi bisa naik ini salah satunya kan narasinya adalah mereka membeli tambang yang ada di Australia kan gitu. Jadi sehingga bullish banget nih gitu ya. Market berharap ya ini potensi nih saham-saham yang potensi nih ya menghasilkan gitu. Dan seperti itu kalau kita cek dari apa dari teknikalnya memang sedang sideways ya. Dia belum menguji area supportnya dan nampaknya sih lebih ke apa ke area resistennya gitu ya, lebih condong ke area resistennya. Kita cek dulu deh dari sisi banarmologinya untuk saham bumi di tanggal 30 Desember ada apa gitu ya. Di tanggal 30 Desember saham bumi kalau kita cek, nah XL, nah ini XL-nya apakah smart money? Kita nggak tahu, tapi kita anggap aja ini retail, ya retail patungan kita. Ya kayak saya ini, kayak teman-teman mungkin gitu ya. Nah ini yang keluar tuh malah foreign, YUZP, ya walaupun ada XC, ada PD, ya balance lah ya. Dan ya tanggal 29-nya pun retail mesti nampung, ingat ya retail itu mereka beli di saat harganya malah turun, bukan harganya naik. Jadi retail itu cenderungnya buy the dip, ya, buy the dip. XL, YP, XC, PD, yang jualannya AK, YU, MG. Seperti itu. Besok nampaknya mesti akan tertahan ya di area itu dan cenderungnya ke selatan. Seperti itu guys. Oke. Disclaimer on ya. Saya tidak ngajak jual maupun beli. Silakan teman-teman dianalisa ulang ya. Saya hanya memberikan point of view yang mungkin berbeda gitu ya. Lalu kita lanjut ya ke saham BKSL ya. Sebenarnya kalau saham BKSL ini saya pribadi ya ini saya nggak tahu yang lain ya. Saya paling kurang suka sih dengan saham tipikal begini nih. Naiknya hijau semua tanpa koreksi ya. Kenapa? Karena ini berbahaya banget. Turunnya pasti juga begitu, kencang banget pasti. Nah ini bener kan bukti. Nah dibuktikan nih. Turunnya kencang banget tuh gitu. Makanya saya paling nggak suka nih naik ketika tanpa koreksi. Pasti nggak ada lawan kan. Dia yang megang barang banyak banget pasti. Makanya saya nggak suka dan sebenarnya saya nggak masuk. Tapi kalau kita cek untuk tanggal 2 Januari 2026 ya, kita cek dulu ya teknikalnya bagaimana. Nah di sini teman-teman kalau mau lihat di sini sebenarnya kan ada area resist yang sudah di breakout gitu ya. Yang sudah di breakout dan di sini ada area supportnya gitu. Nah, kalau area support ini dijebol ya wassalam, selesai sudah gitu. Tapi nampaknya ini tidak dijebol, ya mungkin tahu juga ya smart money-nya bahwa kalau ini dijebol, market tuh udah nggak tertarik dengan saham ini. Mungkin seperti itu ya gitu. Dan kalau kita cek ya hari ini muncul candle Morning Star gitu ya, tapi tidak di area resisten, jadi ini bisa false, ya bisa salah. Dan di hari sebelumnya tanggal 29 ini kan sebenarnya candle engulfing ya menutupi seluruh candle sebelumnya. Kita cek dulu deh BKSL dari sisi analisa transaksinya atau dari sisi bandarmologinya seperti apa kita cek dulu. BKSL di tanggal 30 Desember ya. 30 Desember AK tuh jualan, IF jualan ya. XL nampung 856.000 ya dengan 12 miliar. Tanggal 29-nya gimana? Tuh, tanggal 29 AK masuk memang dorong harga kan. 15 miliar dia masuk, dia jualan langsung 1,1. Nah, sisain dikit doang tuh ya. Dia jualan tuh. Sisa berapa berarti? Kurang lebih 400 ribuan ya. Dia jualan langsung di hari berikutnya dan besoknya nampaknya sih masih akan jualan ya. Tergantung average-nya dia. Nah, average dia 141 ya. 141,6. Nah, tanggal 29-nya gimana nih? Nah, dia beli 138. Jadi nggak mesti guys. Dia pasti punya harga average bawah. Makanya dia berani jualan. Gitu ya. Jadi nampaknya besok masih akan jualan si AK sehingga membuat harganya akan ke selatan terlebih dahulu untuk BKSL gitu guys. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu PPRE ya. Saham PPRE, nah PP Presisi ini saham yang sudah berhasil breakout area resistnya ya. Area resist terdekatnya ini sudah berhasil breakout nih yang ada di sini nih. Tuh, dengan body candle ini valid breakout ya. Tapi ya khawatirnya sama seperti ini nih guys. Sama seperti kayak nih ya. Nih,
Nah, ini ya. Ini kan ini breakout ya tuh valid, terus besokannya gap up langsung dibanting ya. Dibantingnya sampai minus 14%. Hati-hati guys, polanya akan berulang bisa jadi seperti itu. Kalau kita cek ya dari sisi bandarmologinya, jadi jangan sampai kita tuh FOMO ya dengan suatu saham, wah naik nih besok pasti akan naik. Nggak ada yang pasti sih di market gitu ya. Nggak ada yang pasti di market, makanya harus tetap hati-hati. Tanggal 30 si YPXL CP. Coba lihat tanggal 29 ya dulu ya. Nah, tanggal 29-nya AK masuk kan. AK masuk, X yang retailnya pada jualan keluar. Makanya dia naiknya sedikit. Dan hari kemarin ya tanggal 30 Desember ya didorong sama retail sementara AK-nya jualan. Jadi ya retail tuh melihat juga ketika apa smart money-nya atau foreign-nya masuk. Wah, yuk masuk 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 semuanya. Retail tuh kayak gitu juga. Ya sama kayak saya sih gitu ya. Mungkin sama teman-teman juga sama semua ya gitu ya. Tapi hati-hati ya ketika akan sudah jualan apakah ada aksi jual lanjutan hari esok, tetap berhati-hati ya guys ya. Oke. Itu untuk PPR ya. Lalu kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham BUL, BULL. Oke, di saham bull ini sebelumnya berhasil breakout ya dengan valid candle. Nah, ini breakout dengan body candle dan kalau kita cek hari ini dia turun sampai 5%. Ya, turun sampai 5% nampaknya ada yang melakukan take profit ya. Ada yang melakukan take profit. Kita cek dulu siapa nih yang melakukan take profit di bull tanggal 30 Desember kemarin. Apakah foreign? Nah, ini foreign nampaknya melakukan take profit ya guys ya. Tuh AK tuh. 27 miliar AKZP, BK juga ya, yang masuk retail lagi ya. Besok sih akan ke selatan dulu nampaknya guys ya. Sampai kapan bisa masuk? Ya sampai foreignnya masuk lagi. Ya, saya itu tipikal aliran lihat foreign guys. Karena foreign itu yang punya duit gitu ya. Ya walaupun ya smart money lokal juga juga punya duit, tapi mereka foreign itu punya duit dan punya keberanian punya niat juga untuk naikin harga gitu ya. Kalau di kita, ya nunggu ada yang naikin baru kita ngikut gitu ya. Biasanya seperti itu. Tunggu ada yang nyupirin baru kita ikut. Nah, kalau di lokal seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk bull sepertinya sih akan ke selatan terlebih dahulu. Ya, oke kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Humi. Humi ya ini sama juga perkapalan ya, sama kayak bull. Walaupun banyak yang ngomongin ya perkapalan akan naik di 2026 ya jangan percaya dulu. Kita analisa dulu aja gitu ya. Teman-teman saya yakin juga udah banyak yang jago analisa kan gitu. Ya apa kalau nonton video ini mungkin aja pengen meningkatkan conviction aja bukan berarti saya lebih jago tidak gitu ya. Dan kalau kita lihat saham Humi ini berhasil ya breakout dengan body candle ya dan ya, walaupun sempat ditarik naik tinggi, hampir arah sebenarnya teman-teman, tapi ada yang ngebanting ya. Kan. Nanti kita lihat siapa yang ngebanting. Dan kalau kita cek juga di sini, ini kan berhasil ya breakout di sini ya, area resist yang di sini. Dan kemarin juga berhasil breakout. Ya mudah-mudahan bisa bertahan ya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Kita cek dulu deh, Bumi dari sisi analisa transaksinya ada apa ya. Bumi di tanggal 30 Desember kemarin, nah ini ya, TPZPAK. Nah ini yang nahan nih. Si AZ apa ZP dan AK nahan, TP juga nahan ya. Yang jualan justru lokal atau justru retail ya, CC. Ya terus ada SQ, ada XA, XL, XC ya. Nah, jadi ada retail di sebelah kiri. Kita cek dulu deh tanggal 29-nya ada apa ya. Kelihatan jelas ZP, AKBK, foreign masuk kan. Nah, mereka pada antusias gitu ya. Market ini melihatnya wah foreign udah masuk nih, ya udah kita masuk juga kita ikutan dorong gitu ya. Akhirnya masuk juga ikutan rame gitu kan. MG sampai masuk, TP juga masuk, jaga harga gitu ya. Dan sehingga harga ini tertahan gitu ya teman-teman ya. Harga ini tertahan di 258. Untuk aja ya tetap breakout body candle. Ya mudah-mudahan bisa bertahan sih gitu ya. Dan untuk tanggal 2 Januari besok 2026
Ya, nampaknya Humi masih akan ke utara dengan catatan yang nggak ada yang ngebanting nih. MG biasanya iseng ya kalau MG ngebanting, nah AK-nya ikut ngebanting. Hati-hati gitu ya. Jadi MG ngebanting, AK ikut ngebanting. Khawatirnya seperti itu. Kan ZP kemarin kan udah akumulasi banyak ya. Ya tuh, ZP udah 23 miliar kan di top one buyer. Hari ini dia nambah muatan 300 ribu ya, 10 miliar. Jadi kalau apa? Kalau dibanting harusnya sih dijagain juga ya sama ZP ya harus. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Untuk Humi seperti itu. Kita lanjut ya ke yang berikutnya yaitu Adro. Nah, Adro, kalau teman-teman cek video saya yang kemarin gitu ya, yang untuk hari Senin kemarin tanggal 29 Desember, saya bilang bahwa di sini ada retail nih. Ini kita belum buka bandarmologinya ya atau analisa transaksinya. Retail masuk ya, terus ya ketika retail masuk biasanya akan ke selatan dulu, benar ke selatan. Dan ini gap down malah ya, jauh banget ya, gap down sampai -6% teman-teman ya, sampai -6% nih ya. Dia di sini sebenarnya ada resist ya, belum sampai resist padahal teman-teman gitu ya, sayang banget ya. Ya karena retail yang masuk mereka tidak kuat ngangkat, ya itulah yang terjadi hari ini gap down ya tanggal 30 Desember. Lalu kalau kita cek dari analisa transaksinya, ada apa nih si Adro nih kok sampai gap down? Nampaknya foreignnya keluar sih ya. Nah kan benar kan? BK, AK ya pada keluar gitu. Retail masih di dalam ya. XL, PD nampungin retail nih. Wah rajin banget ya nampungin ya. Jadi cara berpikir retail, cara berpikir kita-kita ini kan kalau harga turun ya, kita harus average down. Iya benar. Tapi tunggu momentum dong gitu ya. Jangan buru-buru average downnya. Hasilnya kayak gini. Ya gap down 6% langsung di average gitu ya. Jangan gitu ya. Tunggu ada momentum pembalikan reversal seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Adron nampaknya 2 Januari nanti masih akan ke selatan karena ya ini XLPD ya CPNI ya terus ada XC ini pada akumulasi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke Adro terus ADMR. Nah, ADMR di apa? Ditutup minus ya. Dia gap down walaupun sebelumnya sudah berhasil breakout ya. Ini kan ada area ini nih. Ya, ya wajar sih. Udah kenaikannya udah cukup tinggi kemarin 15% ya. Kenaikannya cukup tinggi dan di sini juga dia sudah berhasil breakout ya, gitu. Di sini dia sudah berhasil breakout. Di area sini dia sudah berhasil breakout. Ya, tuh, breakout valid dengan body candle ya, mudah-mudahan bisa bertahan di area resist sehingga bisa melanjutkan ke utara. Tapi kita cek dulu analisa transaksinya seperti apa, ADMR, apakah banyak buangan atau banyak foreign yang nampung. Apa? Kita cek ya. Kita cek ternyata YUBK nampung loh, ya. Mantap ya. Jadi yang buang tuh ada retail ya, YP, terus ada CP, NI, MG, XC ya. Retail ini kan kode broker retail ya. Terus yang nampung YUBK, ZP. Nah, mantap sih. Harusnya besok ya nggak tahu nih ya, apakah foreignnya nunggu harga bawah lagi atau mau langsung dinaikin lagi besoknya. Ya kita lihat aja. Tapi potensi untuk utaranya ini cukup kuat sih ya untuk ADMR. Oke begitu ya untuk ADMR. Kita lanjut ke saham grup Bakri yang selanjutnya. Nah energi saat ini tertahan di area resist ya. Nih, ya dia belum jebol, cuma rejection doang gitu ya. Cuma rejection doang dan kalau kita cek di sini, ini kan area supportnya ya. Jangan sampai deh jebol di sini bagi teman-teman yang sudah punya dari bawah gitu ya. Tetap diperhatikan nih ya pola-pola candlenya gitu. Kalau dia berhasil breakout nih, ini mantap bisa terbang lebih jauh. Tapi kalau beberapa kali nyoba dan gagal, dia harusnya sih ke bawah. Turun dulu dia gitu entah nanti akumulasi dulu akumulasi ulang atau ya memang langsung distribusi kita lihat aja sih gitu ya
Dan kalau hari ini kita lihat dia naiknya 4% kan, cukup tinggi lah ya. Nah, kalau kita cek secara bandarmologinya, ya ADNR, energi ini gitu ya. Ternyata yang akumulasi itu ya, AK, BK, BB, TP. Yang jualan II, IF, YU, ZP. Nah, balance lah ya, imbang lah ya. Nah, untuk besok ini, sepertinya AK ini kan lebih masif ya tuh. Dia 289.000 dengan dua dua apa AKBK aja gitu ya. Ini udah 500.000 ya. Ini sih akumulasi ya. Besok nampaknya masih akan ke utara untuk energi. Semoga AK tidak langsung buang ya. Semoga retail nggak masuk ya di top one buyer. Semoga gitu ya untuk energi. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Inet ya. Saham Inet, nah hari ini atau tanggal 30 Desember ditutup naik ya 2% ya. Dan nih ya area supportnya yang terbaru dan di sini juga ada area resistnya. Jadi untuk Inet ya kalau masih di dalam-dalam sini ya masih sideways ya tinggal kita lihat pergerakannya kemana. Kalau ke atas ada potensi ya ke apa ke jalurnya lagi uptrend ya kalau ke bawah ya wes sudah selesai ya mungkin sudah waktunya downtrend dulu. Nah, untuk Inet besok ini kan banyak banget ya yang tekanan jualnya ya, tekanan belinya juga nggak kalah banyak. Kita cek ada apa di Inet ini, kok kayak adu kekuatan gitu ya. Nah, di Inet ini, foreign ini nampaknya jualan ya, AK jualan 68.000, terus ada BK jualan. Nah, yang masuk di sini yang akumulasi YPXL, MG, ya, NI, walaupun ada ZP dan YU, tapi kan tidak di top 5 buyer gitu ya. Makanya besok kayaknya sih ke selatan dulu deh. Ya, nampaknya mesti akan ke selatan terlebih dahulu untuk Inet. Ya, seperti itu gambarannya untuk Inet. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu MBMA. Oke, saham MBMA kalau kita lihat di sini ya, ini kan sudah berada di area supportnya nih teman-teman ya. Dia sudah berada di area supportnya sehingga apa? Harusnya dia ini sudah mantul ke atas nih, gitu ya. Ini area support yang kuat, teman-teman. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya dia sudah ini tuh, ya, kan ini ya, tuh. Sebelumnya juga apa bisa menahan gitu ya. Yang sebelumnya jadi resisten, ini jadi support gitu ya. Terus sekarang diuji dan mudah-mudahan berhasil mantul gitu ya. Dan kalau kita cek gitu ya, ini kan sudah di break ya. Minor minor apa resistennya sudah di breakout MBMA ya. Sehingga menimbulkan kalau yang biasa pakai smart money concept ya ini apa chop ya. Change of character. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk saham MBMA kita cek dulu deh apa yang terjadi ya di saham MBMA ini. Di saham MBMA ini kalau kita cek ya tanggal 30 Desember ternyata ya retail pada keluar. Mantap. SQ, XL, YP ya terus ada BQ ya mohon maaf BQ atas yang bawa SQ. Nah ada XC juga keluar yang nampung YU, BK, ada ZP juga, ada LG, ada AI gitu ya. Wah, mantap sih. memang harusnya mudah-mudahan besok bisa segera ke utara ya. Tanggal 2 Januari. Disclaimer on ya teman-teman ya. Jangan sampai menganggap ajakan jual atau beli. Tidak ya. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu SCMA ya. Saham SCMA kalau kita cek, nah ini area resist yang mungkin gagal ya, gagal tertembus ya. Karena sebelum menembus ini sudah muncul candle engulfing ya. Candle engulfing ini pertanda ada pembalikan arah nih. Ini pertanda ada pembalikan arah yaitu arah bearish ya.
Di sini ada area support, teman-teman. Kalau ini ditembus, nah ini fix double bottom ya, atau double top lah ya, double top bukan double bottom. Karena di sini ini apa topnya kan satu, ini dua. Nah kalau ini tembus, ini apa ya kan? Ini supportnya, support yang kuatnya. Kalau ini tembus ya udah gitu. Kalau ini nggak kuat nahan ya udah selesai ya teman-teman ya. Jadi untuk SCA ya tetap wait and see dulu lah sampai ada pola-pola reversal, oke? Gitu ya. Tapi kalau kita cek dari sisi bandarmologinya atau analisa transaksinya seperti apa? Kalau dari analisa transaksinya sih tanggal 30 Desember, nah RF masuk ya, dia akumulasi, terus yang jualan tuh memang malah retail ya, PDXL, NI, YP. Nah kalau ini keluar sih harusnya sih balik lagi nih, bisa nih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kalau RF, LG ya, ini masuk, ya mudah-mudahan akan ada reversal segera. Amin gitu ya. Terus ya kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu MTEK. Nah untuk saham MTEK ya, untuk saham MTEK sendiri kalau kita lihat hampir sama kayak SCMA tadi. Di sini ada ada area support ya. Dan kalau ini tertembus membentuk suatu pola yaitu double top ya. Pola ini yang dikhawatirkan tertembus teman-teman ya. Kita cek dulu deh bandarmologinya seperti apa untuk MTEK. Nah, untuk bandarmologinya sendiri untuk saham MTEK ya, yang masuk di sini adalah CC, YP, SQ, XL masuk juga. Yang jualan kebanyakan foreign, YU ya, ZP, AK, BK ya. Jadi nampaknya besok masih akan keselatan teman-teman tanggal 2 Januari 2026. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham PSKT. Ya, sampai SKT kalau kita lihat hari ini dia ditutup turun -3% gitu ya. Walaupun sebenarnya ada candlenya bagus sebelumnya ya. Dan dia kenaikannya 18%. Di sini ada area resisten ya teman-teman ya. Di sini ada area resistennya. Dan di sini merupakan area supportnya. Ya kalau tembus di dua area ini ya tinggal ke atas berarti melanjutkan tren bullishnya. Kalau ke bawah selesai tren bullishnya. Oke. Untuk PSKT sendiri kalau kita cek ya di tanggal 30 Desembernya ada apa nih? PSKT di tanggal 30 Desember. Nah kan XL, MG ini akumulasi yang jualan PD ya terus ada XA juga NH Korindo ya. Terus di sini juga, ya ini sama sih sebenarnya ya, nggak terlalu masif. Tapi yang kita lihat di sini ada MG, MG itu yang akumulasi ya. Dia malah akumulasi. Mudah-mudahan besok dibawa naik, walaupun habis itu dibanting. Biasanya kan MG begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke Bufa. Nah, di saham Bufa pun ini juga naiknya udah kenceng banget ya dia, kenceng banget sih. Gitu. Dan ya, ini juga ada muncul candle reversal, yaitu candle engulfing ya, menutupi body candle yang sebelumnya. Saat ini sebenarnya dia sedang apa ya, membentuk suatu support ya, support yang baru atau swing low untuk dan mencari swing high terbarunya. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Gambarannya nanti akan seperti ini ya, dia turun, dia naik. Entah nanti naiknya untuk melanjutkan kenaikan atau nanti melanjutkan penurunan gitu ya. Kita mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, untuk BUFA sendiri kita cek juga dari analisa transaksinya. Di BUFA tanggal 30 Desember 2025. BB ya, BB masuk dan yang jual nih top one-nya justru XL ya. Di sini ada BBNI, terus ada YP, ada DR ya. Dan di sisi kanannya ada AKBK ya, ada MG, terus ada PD.
Nah, nampaknya besok mesti akan ke utara nih teman-teman. Ya, karena dari buyernya sendiri ya bukan retail biasa ini. Ini bukan retail nampaknya ini ya, udah institusi. Seperti itu ya untuk Bufa teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Mina ya. Saham Mina. Nah, Mina tuh juga mirip-mirip, dia kenaikannya udah kenceng banget ya. Terus dia ada bullish engulfing di sini gitu ya. Iya, di sini dia ada bullish engulfing. Dan kalau kita cek ya area support resistennya, ini kan area resistennya ya. Ini area resist, terus di sini ada supportnya. Nah, kalau tembus di salah satunya, ya kita lihat lagi pergerakan harganya. Terus kalau kita cek analisa transaksinya, apa yang terjadi ini, Mi? Nah, untuk analisa transaksi sendiri di tanggal 30 Desember, ya, XL masuk ya 7 miliar, MG jualan CP, AI, YB, ya. Terus disusul di akumulasinya ada CC, AZ, IF, HP. Ya, kalau dilihat dari dua ini sih, ya nampaknya masih akan ke utara, teman-teman Mina ya. Mina nampaknya masih akan ke utara untuk tanggal 2 Januari 2026. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu AMRT ya. AMRT ini menarik teman-teman ya, saham sumber Alfa Ria Trijaya ya. Ini sudah berhasil breakout area minor resisten. Ya. Di mana kalau ini break ya ini membentuk suatu pola. Kira-kira pola apa teman-teman ya? Kira-kira pola apa? Silahkan di komen aja ya. Yang tahu polanya silahkan di komen. Nah, ini berhasil breakout ya. Tinggal targetnya ini cukup lumayan ya kalau saya lihat gitu. Hari ini ada tekanan jual yang cukup masif gitu ya. Tapi dia tidak berhasil menumbangkan ya. Dia tetap bertahan. AMRT itu secara analisa transaksi nampaknya sih ya nampaknya foreign ya. Foreignnya nampung nampaknya ya. Nah, Nah, di sini ada BB, ada CC, ada YU ya tuh. Ini BTW kalau seperti ini, kalau barisnya hilang, ini menandakan memang ada akumulasi, teman-teman ya. Dan di sisi kanan, ya barisnya nggak ada yang hilang kan. Ya, ini menandakan ada yang akumulasi untuk saham AMRT. Dan ini valid secara apa? Broksum, ya. Broksum ini valid. Oke. Jadi untuk besok nih nampaknya masih akan melanjut kenaikan ke utara gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu saham TINS ya. Saham TINS. Nah, saham TINS saat ini dia sudah ya beberapa kali ya turun harganya cukup dalam ya kalau kita ukur nih. Dari harga yang paling tingginya, titik tertingginya, kalau kita hold gitu, kita tahan, kita udah kehilangan 16% ya. Udah kehilangan 16%-nya. Jadi hati-hati juga ya ketika nge-hold saham ya harus dilihat juga take profitnya di mana, exitnya di mana gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah ini area resistnya ya. Ini area resistnya. Dan kalau ini ya, ini juga area support ya. Ya, ini area supportnya ya. Jadi seperti itu untuk Teens dan ya dia di sini sudah menembus ini ya minor ya, minor supportnya nih ya, minor supportnya. Hati-hati ya, yang punya Teens. Kita cek dulu ya benarmologi seperti apa, apakah ada yang nampung hari ini atau tidak ada sama sekali. Kita coba cek dulu, kita validasi terlebih dahulu. Untuk saham TINS, nah benar ya. Ya ada yang nampung sih AKYU gitu ya. Tapi top one bayarnya XL gitu ya. Yang jualan juga YP, ya ada CP, ada PD. Nah ini ya sosok sih ya. Artinya biasa aja sebenarnya ya. Imbang lah ya kekuatannya kalau menurut saya gitu ya. Jadi nampaknya besok masih akan ya sideways lah di sekitaran sini gitu ya. Untuk saham TINS tanggal 2 Januari 2020. Nah, oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Raja.
Ada apa saham Raja? Nah, ini saham Raja sebelumnya kan sudah berhasil breakout ya area sini dan saat ini sebenarnya sedang menguji area resisten become supportnya nih ya. Dia sedang menguji teman-teman. Apakah kuat atau tidak? Kita lihat aja gitu ya. Kalau kuat, ya bagus gitu. Artinya nanti target dia selanjutnya ada di resist ini nih ya. Dia harus nembus ini gitu. Kalau nggak kuat, dia harus diperhatikan nih area support yang ada di sini. Jangan sampai dijebol, oke? Gitu. Dan kalau kita cek dari sisi bandarmologinya, siapa yang nahan harga atau siapa yang akumulasi nih ya? Apakah foreign atau ke retail? Nah, retail ya, kebanyakan masuk ya. Foreignnya AK jualan, IF jualan. Tapi di sini ada SS ya, institusi ya. Walaupun ya di sini ada XL gitu ya, XL, PD, terus juga ada CP, SQ gitu ya. Tapi ya di atasnya ada LG dan YU gitu. Nah, mudah-mudahan sih masih masih bisa naik ya. Kita lihat foreignnya apakah masuk esok hari. Ini udah masuk sih YU gitu. Tapi tunggu foreign yang lain, AKBK, ZP misalkan. Apakah mereka akan masuk atau cukup YU. Ya kalau mereka AKBK, ZP masuk, ya biasanya lebih kebut sih. Oke gitu untuk Raja ya. Sepertinya masih akan sideways terlebih dahulu. Atau cenderung akan ke selatan terlebih dahulu. Ya. Oke, sama kayak Raja, ya ini ratunya sendiri, ini kan sedang apa? Ini sudah jebol area ini ya RBS-nya ya, gitu ya. Ini sudah jebol, namun ya memang supportnya sih jauh, ada di sini gitu ya. Supportnya jauh dia. Tapi kalau teman-teman nahan harga atau nahan barang sampai sini, ini penurunannya kalau dari atas ya, titik teratas ke sini, ini sudah penurunannya setengah beggar sendiri teman-teman ya, hati-hati gitu. Jangan terlalu nahan barang ya kalau kita tidak mengecek teknikalnya. Tetap berhati-hati teman-teman ya. Jadi sayang banget ya nanti teman-teman hold yang sudah hold dari lama ya saham Ratu ternyata nggak ketahan di sini gitu ya. Wah jebol lagi. Itu hati-hati. Gitu ya. Capek-capek kita nunggu lama ternyata turunnya dalam ya. Jadi nah ini ya. Ini kalau kayak gini ini kan sebenarnya sudah ini ya tuh. Ini kan ada jebol minor minor supportnya. Ya tinggal jebol ini nih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan balik naik. Tapi harus ya divalidasi dengan sini nih, ya. Ini satu, resisten satu, lebih valid lagi di sini. Ya. Jadi kalau mau dianggap uptrend lagi atau melanjutkan bullishnya, tren bullishnya, dia harus jebol ini nih yang paling atas resistennya. Tapi minimal jebol ini nih, breakout ya minor resisten yang ada di sini. Untuk saham Ratu ya, kita cek dari analisa transaksinya saham Ratu apa yang terjadi ya. Saham Ratu kalau kita cek dari analisa transaksi ternyata ya YPXL nih ya ini pada beli ya pada akumulasi ya mungkin average down niatnya gitu ya. Tapi ternyata yang jualan AK ya masif banget kayak distribusi nih AK-nya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk pilihan saham pada video kali ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran buat teman-teman ya, dapat memberikan point of view yang berbeda buat teman-teman. Kalau suka video ini silakan di like ya, ya dan biar teman-teman yang lain bisa lihat gitu ya. Kalau teman-teman nge-like tuh kan nanti di apa didistribusikan lain ya ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa ya subscribe itu gratis teman-teman ya. Biar teman-teman tuh tahu ketika saham ini upload ya video yang terbaru dan biar saya lebih semangat lagi lah ya bikin video-video yang mengedukasi teman-teman semua. Oke? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya, teman-teman.